Jose Mourinho kembali ke Santiago Bernabeu dan kali ini dengan misi yang sangat berbeda. The Special One gak datang buat sekedar melatih, tapi buat merombak total identitas Real Madrid. Musim lalu jadi bencana buat Los Blancos di bawah arahan sebelumnya. Pertahanan rapuh dan lini tengah kehilangan jenderal sejak Modric dan Kroos pergi meninggalkan kekosongan besar. Mourinho sudah siapkan daftar belanja yang bikin Florentino Perez harus keluarkan kocek sangat dalam. Terbaru, El Real sudah mencapai kesepakatan dengan Denzel Dumfries. Kabar ini sudah dikonfirmasi langsung oleh jurnalis kawakan yakni Fabrizio Romano. Nama-nama seperti Ibrahima Konate, Alexis McAllister, hingga Alessandro Bastoni dikabarkan akan segera menyusul. Seandainya semuanya terwujud, Los Blancos dipastikan akan kembali melanjutkan era Galacticosnya. Akan tetapi kali ini berbeda. Skuad yang disiapkan berdasarkan pesanan langsung dari Jose Mourinho. Penasaran siapa saja yang bakal merapat? Cetak gol coba merangkum rencana besar Real Madrid di bawah asuhan Jose Mourinho sebagai berikut. Merombak total strategi transfer di bawah asuhan Jose Mourinho. Jose Mourinho dikenal sebagai pelatih yang gak mau kompromi soal kendali transfer. Ini jadi syarat utama yang dia ajukan sebelum tanda tangan kontrak dengan Real Madrid. Pelatih asal Portugal ini meminta kewenangan penuh dalam menentukan siapa yang datang dan pergi. Mourinho gak mau ada campur tangan dari siapapun termasuk Perez dalam urusan rekrutmen. Syarat ini sangat berani, mengingat Perez terkenal sebagai presiden yang suka ikut campur soal transfer. Akan tetapi situasi darurat Madrid musim lalu bikin sang presiden gak punya pilihan selain kasih Mourinho apa yang dia mau. Di era pertamanya melatih Madrid pada 2010-2013, Mourinho berhasil juarai La Liga dan bawa Madrid ke semifinal Liga Champions 3 kali. Rekor 100 poin yang dia cetak di La Liga musim 2011-2012 bahkan bertahan lama sebagai rekor tim. Sayangnya, era pertamanya berakhir dengan konflik internal yang sangat panas. Hubungan Mourinho dengan beberapa pemain senior termasuk Iker Casillas dan Sergio Ramos memburuk dan bikin suasana ruang ganti jadi toksik. Kali ini situasinya sangat berbeda. Mourinho datang dengan kematangan yang sudah teruji di berbagai liga dan pemain-pemain Madrid sekarang jauh lebih muda. Gak ada lagi ego-ego besar yang bisa menantang otoritas Mourinho. Skala perombakannya juga jauh lebih besar dari era pertama. Mourinho berencana datangkan hingga 6 pemain baru di bursa transfer musim panas ini, menurut laporan beberapa media Spanyol. Mediacorp melaporkan Perez sudah siapkan anggaran lebih dari 200 juta euro buat mendanai proyek Mourinho. Angka ini belum termasuk potensi penjualan pemain yang bisa tambah kocek belanja Madrid. Visi Mourinho sangat jelas. Dia mau bangun tim yang solid dari belakang dulu baru pikirkan serangan. Filosofi ini kebalikan dari era sebelumnya yang terlalu fokus ke lini depan tapi lupa pertahanan. Mencari pakem tepat pertahanan yang selama ini jadi masalah. Kelemahan paling fatal Real Madrid musim lalu ada di sektor pertahanan, khususnya bek tengah. Statistik kebobolan Los Blancos termasuk yang tertinggi di antara tim-tim papan atas La Liga. Kepergian David Alaba yang kontraknya gak diperpanjang bikin kedalaman lini belakang makin tipis. Militao yang sudah 2 kali cedera ACL juga gak bisa diandalkan sepenuhnya buat jadi starter. Antonio Rudiger yang sudah berusia 33 tahun juga mulai menunjukkan penurunan performa. Kecepatan dan ketajamannya berkurang dan jadi masalah besar di era sepak bola yang semakin cepat. Trent Alexander-Arnold yang dibeli dari Liverpool musim lalu memang memperkuat sisi kanan. Tapi secara defensif, bek Inggris ini masih sering bikin kesalahan yang dieksploitasi lawan. Untuk mengatasinya, Mourinho langsung bergerak cepat dan nama pertama yang sudah dikunci adalah Denzel Dumfries. Fabrizio Romano sudah konfirmasi here we go buat bek kanan Inter Milan ini dengan rilis kelas 20 juta euro. Dumfries punya karakteristik yang sangat cocok dengan filosofi Mourinho. Bek kanan asal Belanda ini agresif saat menyerang tapi juga disiplin saat bertahan. Di posisi bek tengah, 2 nama besar masuk radar Los Blancos sekaligus. Alessandro Bastoni dari Inter Milan jadi target utama dengan harga sekitar
75 juta euro. El Debate melaporkan Mourinho sudah berhasil meyakinkan Bastoni buat gabung ke Madrid musim panas ini. Bek kiri Italia ini terbuka meninggalkan Nerazzurri dan siap jadi tembok baru Los Blancos. Bastoni punya kemampuan distribusi bola yang sangat halus buat ukuran bek tengah. Kemampuan ini cocok dengan skema Madrid yang tetap butuh build up dari belakang, meski Mourinho lebih pragmatis. Nama kedua yang gak kalah menarik adalah Ibrahima Konate dari Liverpool. Bek Prancis ini resmi jadi free agent setelah negosiasi kontrak baru dengan Liverpool gagal total. Konate punya tinggi 194 cm dan kombinasi kecepatan yang langka buat bek sebesar dia. Di Premier League musim ini dia jadi salah satu bek tengah terbaik meski Liverpool inkonsisten. Liverpool sempat pasang harga 70 juta euro buat Konate musim lalu, tapi Madrid nggak mau bayar. Sekarang dia bisa didapat gratis dan Madrid tinggal bayar gaji serta bonus kontrak. Mundo Deportivo melaporkan Madrid sudah mencapai kesepakatan dengan sang bek. Konate bakal bergabung ke Santiago Bernabeu jika Florentino Perez terpilih kembali menjadi presiden klub. PSG, Bayern Munich, dan Chelsea juga ikut mengincar Konate, tapi Madrid punya daya tarik yang sulit ditolak. Bermain di bawah Mourinho itu tawaran yang bikin siapapun berpikir dua kali. Kalau Madrid berhasil datangkan Bastoni dan Konate sekaligus ditambah Dumfries, lini belakang Los Blancos musim depan bakal berubah drastis. Dari yang rapuh jadi salah satu pertahanan terkuat di Eropa. Pengen sweater hitam kece tapi budget kamu pas-pasan? Cobain sweater dengan kerah crewneck dengan bahan berkualitas. Cek linknya di bawah ini. Mencari jenderal lapangan tengah dan prediksi komposisi. Masalah Real Madrid bukan cuma di pertahanan. Jose Mourinho sendiri pernah berkomentar bahwa masalah terbesar Los Blancos adalah nggak adanya jenderal lapangan tengah sejak Luka Modric dan Toni Kroos pergi. Rodri dari Manchester City jadi nama impian nomor 1 Mourinho buat isi kekosongan itu. Peraih Ballon d'Or 2024 ini punya kemampuan mengontrol tempo permainan yang persis dibutuhkan El Real. Rodri bisa jadi gelandang jangkar yang mendikte ritme permainan dari posisi deep lying playmaker. Kemampuannya membaca permainan dan mendistribusikan bola ke seluruh area lapangan sangat mirip dengan apa yang pernah dilakukan Kroos. Namun The Citizen bertekad mempertahankan Rodri dan gak mau lepas gelandang terbaiknya dalam kondisi apapun. Transfer ini disebut sangat sulit meski bukan gak mungkin kalau Madrid mau bayar harga yang fantastis. Aurelien Tchouaméni yang sudah ada di Madrid juga disebut menjadi target Manchester United di bawah Michael Carrick. Perez sudah ambil keputusan soal nasib Tchouaméni tapi belum diumumkan secara resmi. Kalau Tchouaméni benar dijual, kebutuhan Madrid buat gelandang baru jadi makin mendesak. 2 slot gelandang harus diisi sekaligus dan itu bikin Mourinho harus kerja ekstra keras di bursa transfer. Sebagai alternatif utama, Madrid mengincar Joao Neves dari PSG. Gelandang muda Portugal ini jadi nama pertama dalam daftar transfer Mourinho menurut laporan Cope. Neves bergabung dengan PSG dari Benfica pada 2024 dengan harga 60 juta euro plus bonus. Dalam waktu singkat dia sudah jadi starter utama dan pemain paling penting di skuad Luis Enrique. PSG kasih harga 110 juta euro buat Neves dan banyak yang bilang harga aslinya bahkan lebih mahal dari itu. Jorge Mendes sudah coba dorong transfer ini bergerak, tapi PSG nggak mau lepas Neves semudah itu. Hubungan Madrid dan PSG yang sudah tegang sejak transfer Mbappe bikin negosiasi makin sulit. PSG nggak akan kasih diskon buat Madrid, apalagi setelah kehilangan Mbappe secara gratis. Neves punya profil yang mirip dengan Modric muda, cerdas, teknis, dan bisa bermain di berbagai posisi di lini tengah. Di usia 21 tahun, dia sudah jadi starter utama PSG dan timnas Portugal. Alexis Mac Allister dari Liverpool juga masuk radar Madrid sebagai opsi ketiga. Gelandang Argentina ini disebut ingin gabung ke Madrid dan Liverpool mulai terbuka buat lepas dia. Mac Allister punya mentalitas juara setelah angkat trofi Piala Dunia 2022 bersama Argentina. Pengalaman bermain di Premier League yang sangat fisik juga bikin dia siap buat kompetisi di level manapun. Victor Munoz dari Osasuna jadi target paling realistis karena Madrid punya buyback class cuma 8 juta euro.
Gelandang muda Spanyol ini tampil impresif musim ini dan bahkan masuk skuad Piala Dunia 2026. Madrid menjual Munoz ke Osasuna musim lalu seharga 5 juta euro tapi menyimpan opsi beli balik. Keputusan cerdas ini sekarang berbuah manis karena Munoz sudah berkembang jadi pemain yang jauh lebih matang. Nico Paz yang bersinar di Como milik Jarum Indonesia juga bisa dibawa pulang lewat buyback clause. Madrid punya opsi buat kembalikan wonderkid Argentina ini setelah performanya yang luar biasa bantu Como lolos Liga Champions. Paz cetak 8 gol dan belasan assist buat Como musim ini dan jadi salah satu pemain muda terbaik di Serie A. Kalau Madrid aktifkan buyback clause-nya, Como bakal kehilangan kreator utama mereka. Dengan semua target ini, prediksi starting line up Madrid musim depan di bawah Mourinho bisa sangat berbeda. Formasi 4-2-3-1 khas Mourinho diprediksi jadi pilihan utama. Courtois di gawang tetap jadi pilihan utama tanpa perdebatan. Dumfries bek kanan menggantikan Trent yang kemungkinan digeser ke gelandang. Bastoni dan Konate duet bek tengah baru, Mendy atau Fran Garcia bek kiri. Di double pivot Rodri atau Neves bersama Tchouaméni kalau dia tetap bertahan di Madrid. Kalau Tchouaméni pergi, maka McAllister bisa jadi partnernya yang memberikan energi box to box. Bellingham di nomor 10 tetap jadi kreator utama serangan. Vinicius Junior di sayap kiri dengan kecepatan yang mematikan. Mbappe sebagai striker tengah dan Rodrigo di sayap kanan. Mourinho juga bisa beralih ke formasi 3-4-3 dengan Bastoni, Konate, dan Rudiger sebagai 3 bek tengah. Fleksibilitas formasi ini yang bikin Mourinho sangat berbahaya karena dia bisa berubah sesuai lawan. Ada juga rumor Luka Modric bisa kembali ke Madrid dalam peran baru. Legenda Kroasia ini disebut tertarik jadi bagian dari staf kepelatihan Mourinho dan kasih masukan taktis dari pinggir lapangan. Kalau semua target transfer ini berhasil didatangkan, Madrid musim depan bakal punya keseimbangan yang selama ini nggak mereka miliki. Pertahanan kokoh dengan Bastoni dan Konate, lini tengah punya jenderal baru dan serangan tetap mematikan. Dari segi anggaran, Madrid masih punya ruang buat belanja besar berkat pendapatan komersial dan hak siar yang terus naik. Renovasi Bernabeu yang sudah selesai juga kasih tambahan revenue dari konser dan acara di stadion. Mourinho punya rekam jejak membangun tim juara di mana-mana. Di sejarah bersama Inter Milan pada 2010 jadi bukti Mourinho bisa membangun tim dari nol. Dan sekarang dia punya anggaran serta pemain yang jauh lebih berkualitas dari era Inter itu. Mourinho pernah bilang dia nggak butuh tim yang cantik, tapi tim yang penting menang. Dan kalau melihat daftar belanja musim panas ini, dia nggak main-main buat wujudkan visinya di Santiago Bernabeu. Dapatkan sweater polos dari Swipo yang kini turun harga. Cek linknya di bawah ini. Itulah ulasan rencana besar Real Madrid di bawah Jose Mourinho untuk musim depan. Bagaimanakah pendapatmu? Apakah Madrid bisa kembali jadi raja Eropa? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.